Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Senin 5 Januari dini hari. Banjir bandang dipicu curah hujan ekstrim dan menyebabkan sungai meluap, membawa material batu, tanah, serta kayu yang menghantam permukiman warga. Hingga saat ini tercatat total korban meninggal maupun terluka yakni 33 orang. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Manado, Edward. Bisa Anda laporkan wilayah mana saja yang terdampak banjir dan longsor di Sitaro dan bagaimana kondisi terkini di wilayah terdampak? Iya, terima kasih ya. Baiknya saya akan melaporkan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada semalam. Pertama, yang wilayah yang terdampak pertama itu di Kecamatan Siau Barat, Kampung Batu Sengko. Uh, Situ terdapat ada satu korban jiwa berumur 74 tahun, Priscilia Saul, di Lingkungan 2 Kampung Batu Sengko. Dan untuk korban yang hilang, satu orang atas nama Salome Anise, warga Kampung Diau, Kecamatan Siau Timur Selatan. Dan di sini juga terdapat ada beberapa luka, luka ringan dan luka berat. Ada 7 orang yang sekarang mungkin sudah dirawat di puskesmas terdekat. Dan untuk kejadian kedua, yang pertama itu terjadi di Kecamatan Siau Timur, Kelurahan Bahu. Dan di sini terdapat ada 18 orang mengalami luka-luka dan sekarang sudah dirawat di puskesmas terdekat. Dan yang meninggal dunia itu ada 7 orang. Yang terakhir yang ditemukan ini adalah seorang bayi yang berusia 2 tahun yang baru ditemukan sekarang. Ya, Edward, dari sejumlah wilayah yang terdampak banjir maupun tanah longsor yang terjadi tadi malam, begitu bagaimana kondisi terparah di wilayah terdampak di mana saja, Edward? Untuk wilayah kondisi terparah yang terdampak yaitu di wilayah Siau Timur, yaitu di Bahu, itu dengan total korban terbanyak itu ada 7 korban yang meninggal, terus satu korban masih belum ditemukan, dan ada 18 orang mengalami perawatan di rumah sakit di puskesmas Ulu Siau. Ya, Edward, kemudian berapa jumlah rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang? Ya, oke, nah untuk terkait dengan total jumlah rumah yang rusak akibat dengan banjir bandang itu, untuk sementara itu ada 23 unit rumah. Yang pertama di Lindongan 2 Kampung Batu Sengko, terus, dan yang kedua yaitu yang terbanyak itu yaitu di Kelurahan Bau, Kecamatan Siau Timur. Seperti itu, Ina. Ya, kemudian langkah apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dan aparat dalam pengenanganan darurat ini? Untuk langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Ibu Sinta Langit sudah turun langsung meninjau langsung korban bencana, dan juga ada beberapa warga sudah diamankan untuk ditempatkan di titik aman sementara ini. Ya, sejauh ini ada berapa titik pengungsian yang diberikan untuk warga terdampak? Untuk sementara data yang didapat, Rima, ini ada 2 titik pengungsian ini. Yang pertama itu di gedung gereja Jemaat KGPM Batu Sengko, Gundawan 1, dan yang kedua rumah warga Batu Sengko yang tidak terdampak bencana.
Baik, peristiwa banjir dan longsor ini dipicu karena hujan ekstrim di wilayah tersebut. Sementara untuk saat ini bagaimana situasi cuaca di sana, Edward? Untuk sekarang ini situasi cuaca di daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro masih diguyur hujan sedang, mulai dari semalam hingga sampai dengan sekarang ini. Baik, terima kasih atas laporannya Edward, jurnalis Tribun Manado. Selamat kembali bertugas. Markas Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Siau Taguladang Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara turut terdampak banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin 5 Januari. Banjir disertai material longsor batu besar menerjang bangunan tersebut sekira pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah. Saudara, inilah penampakan Mako Polres Kepulauan Sitaro setelah diterjang banjir bandang. Terlihat material batu besar, tanah dan kayu turut menimbun setengah bangunan area luar Polres. Bahkan di bagian dalam juga dipenuhi air, lumpur, dan kayu. Gedung Mako bersama fasilitas penunjang tertimbun material sehingga mengganggu aktivitas dan pelayanan sementara. Sedangkan di jalan masuk menuju Polres Sitaro juga mengalami kerusakan parah dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Saat ini personel Polres dan Polsek beserta warga lainnya sedang melakukan evakuasi warga terdampak ke lokasi yang lebih aman. Kapolres Kepulauan Sitaro AKBP Iwan Permadi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim khususnya hujan lebat yang dapat memicu banjir dan tanah longsor susulan. Jauh, enggak rusak sih. Banjir bandang bagi Polres Sitaro hancur.
Siapa? Bobung. Iyo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.